Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi musalla al-hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dawil nufusiz zakiyah, amma ba'd. Sebelum kita mulai tausiah, ada sebuah teka-teki lucu. Pertanyaannya, Ramadan adalah bulan kebahagiaan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Dan bahkan barusan saat berbuka kita kembali berbahagia. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Teka-tekinya, kenapa orang botak selalu bahagia? Jawabannya ada di akhir tausiah. Ada sebuah kisah di bulan Ramadan. Seorang istri kesal karena suaminya selalu berbuka puasa dengan rokok. Pak, apa nggak bisa sekali-kali buka puasanya diganti, jangan dengan rokok itu, apa dengan kurma? Nah, kemarin Bu, saya sudah coba. Saya buka puasa di Musalla Al-Hidayah, saya coba dengan kurma, ternyata nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Iya, sudah saya coba, tapi tetap nggak nyala rupanya kurmanya. Nyanban di bapak medua. Tapi hari ini, kalau kita mau sebentar bersabar mendengarkan tausiah, ada berbagai macam hadiah. Setidaknya hari ini kita mau bagi-bagi hadiah. Dimulai dari hadiah yang pertama dengan nominal terkecil ya. Ini ada uang dengan nominal berapa nih? 2 juta ya. Ya, hadiah ini akan diberikan untuk siapa yang bisa membuka kotaknya. Tapi dimulai dari adik-adik yang puasa tadi setengah hari. Siapa? Siapa yang puasanya setengah hari maju ke depan. Uangnya saya masih dalam kotak dan saya tutup kembali. Siapa yang puasa setengah hari? Jujur aja. Boleh dari adik. Dia bukanya cuma boleh 2 detik. Kalau dibuka-buka nggak bisa, serahkan dia di samping. Yang berhasil buka itu yang rezeki. Boleh tolong adik buka? Boleh. Ambil aja. Siapa tahu rezeki. 2 detik nggak bisa, serahkan ke sampingnya. Alhamdulillah, hari ini kita berada di 24 Ramadan 1443 Hijriah. Selama Ramadan ada banyak kabar yang beredar. Ada 2 kabar, kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, puasa bulan ini ternyata bukan 30 hari, bukan 29 hari. Iya, tapi ternyata hanya 28 hari. Sisanya nanti di bulan Mei. Kabar buruknya, karena virus Omikron masih ganas, kita ada pemberlakuan PPKM. Jadi Lebaran tahun ini diundur. Ya, diundur setelah Ramadan. Jadi setelah Ramadan baru boleh Lebaran. Jangan sempat Lebaran di tengah Ramadan. Ya, nyanpan berita, karena berita. Yang penting kita tetap bisa menjalankan puasa. Nah, hadiah yang kedua untuk salah seorang adik-adik, bapak-bapaknya nggak usah. Adik-adik 1 orang di sini yang bisa maju ke depan. Iya, untuk membacakan. Udah bisa ya, udah sini. Maju dulu ke depan. Iya, ini yang hebat, luar biasa. Ini kayak bahasa setengah hari juga tuh ya. Siapa namanya? Azmi, luar biasa. Makasih banyak ya sama Azmi. Semoga pas aja. Ya betul. 1 orang maju ke depan untuk menghafal dalil tentang puasa. Ya, Allah sudah memerintahkan kita puasa. Apa dalilnya di Al-Quran? Siapa yang bisa? Ayo maju, maju. Iya, silakan maju. Iya, hadap sudah di depan. Siapa namanya? Hasib. Oh ya, Hasib. Silakan baca ayatnya dari kamera. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya, silakan Hasib diambil.
Iya, udah di print warnanya baru keren ditanya ya. Iya, luar biasa. Allah berfirman, Rasul bersabda dan Ugi berkata, semoga selawat berdiri salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, apa kata Rasulullah? Radima anfu rajulin dakhala alaihi ramadana thumma salata qabla ayyum faralah. Sungguh celaka bagi kita yang hadir di sini mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Luar biasa, kita lalai di Ramadan dengan makanan. Kita berbuka pukul-pukul diri, poh-poh sampai akhirnya dietnya gagal. Ternyata diet kita gagal gara-gara kita bertekad bulat, bukan bertekad langsing tapi bertekad bulat, gitu ya. Pada tubuh ini sebenarnya akan hancur menjadi santapan tanah. Kalau kita ada proses kematian dan hancurnya tubuh kita, sebelum mati kita merasakan jantung kita berhenti berdetak, nafas tertahan, badan bergetar, kita merasa dingin dan oksigen menjadi asam, tenggorokan kita berkontraksi. 0 menit kematian terjadi secara medis karena otak kita tidak ada suplai oksigen. 1 menit darah berubah. 3 menit sel otak tewas secara massal. 4-5 menit pupil mata membesar. 7-9 menit penghubung otak mati, dan 4-6 jam terjadi rigor mortis. Artinya darah kita menjadi berbiru. Baru 24-72 jam perut kita membusuk. Akhirnya 8-10 hari tubuh kita berubah jadi hijau menjadi merah. Baru beberapa minggu kuku kita terlepas. 1 bulan, 1 tahun tidak ada yang kenal dengan tubuh kita lagi, karena kita sudah rata dengan tanah, 2 meter terhimpit dengan bumi. Ingatlah bahwa kita semua calon jenazah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya kita berdoa agar Allah jadikan kita semua yang hadir di sini bersama semua orang tua kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Maaf, sekedar mengingatkan, kubur tidak pernah menunggu kita. Perjalanan menuju kubur tidak pernah libur. Jangan bangga dengan usia muda karena syarat mati bukan mesti tua. Jangan bangga dengan tubuh sehat karena syarat mati tidak mesti sakit. Ada yang bertanya, Ustaz Gunawan berapa usianya? Saya 30 April besok akan 42 tahun. Tapi kelihatan ya, maksudnya kelihatan. Kalau semi ini kelihatan ya. Perasaan bertahun lalu saya 41, tapi sekarang sudah 42. Nah, inilah artinya setiap tahun kita harus bayar zakat fitrah, zakat umur kita. Jangan lupa bayar zakat fitrah dengan beras 2,8 kg. Menjadikan manfaat di bulan Ramadan inilah yang Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang mu'tabar. Teka-teki yang ketiga. Siapa di antara tadi yang tahu bunyi ayat Al-Baqarah 185 yang saya baca tentang setiap yang bernyawa pasti merasakan mati? Yang tahu maju ke depan. Yang saya bacakan barusan, yang tahu maju ke depan. Iya. Namanya siapa? Syamil. Sebentar Syamil, tolong tarik dulu ke sini, saya ke depan. Jangan jauh. Tolong tarik sebentar. Udah. Oke ya. Sekarang tutup dulu matanya. Oke, silakan bacakan ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Betul ayatnya? Betul? Tolong buka matanya. Oh iya. Ada? Silakan Sabira. Selamat. Oke. Ya. Kata Ikramah wa taqdiman ulun kepada Bapak Keplo Dr. Azhar Ibrahim MPD, kepada Pengurus Mushola Al-Hidayah, terutama Tentu Adi Setiawan yang saya undang ulun, dan Pak Haji Fauzi serta rekan ulun yang mungkin malam ini kalau saya absen akan banyak habis waktu semuanya. Tapi kita berdoa kepada imam kita, kepada Ansar yang akan memimpin sholat kita dengan suara yang sangat merdu, walaupun beliau bukan berasal dari merdu tapi dari Panggoi. Kita berdoa agar semua jamaah di akhir Ramadan ini memperoleh Lailatul Qadar. Nah, kita berdoa. Surat Al-Qadar ini ternyata terdiri dari 30 kata. Inna 1, anzalnahu 2, sampai terakhir 29 matla'i, 30 Al-Fajr. 30 kata-kata artinya 30 juz dalam Al-Quran, dan jumlah hurufnya ternyata 114. Kalau kita lihat di Hasyiah Bajuri juz 1 halaman 304, jika malam pertama Ramadan adalah malam Minggu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Seperti kata Hiya yang terdiri pada urutan ke-27. Kata Al-Qadar ada pada kata-kata kelima, ke-10, ke-12. 5 tambah 10 tambah 12 sama dengan 27. Dan kata-kata Lailatul Qadar 9 huruf. Diulang 3 kali, berarti 9 tambah 9 tambah 9 juga 27.
Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan semoga semua kita semua yang hadir pada malam ini Allah berikan kemampuan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insyaallah. Jadi kita gunakan waktu kita untuk baca Al-Quran. Jangan tunggu waktu luangmu untuk baca Al-Quran, tapi luangkan waktumu untuk baca Al-Quran. Pada hari ini sebenarnya Bapak Gubernur Aceh membuat acara di kantor gubernur, karena hari ini acara otonomi daerah, hari otonomi daerah. Tapi saya hari ini memilih hadir di Mushola Al-Hidayah bersama Abu, Abi, Abia, Walid, Tunggu, dan Umi semuanya untuk merayakan malam kita bertausiah tarawih hari ini bersama. Ya, nggak usah tepuk tangan, saya nggak datang ke sana karena nggak diundang ya. Masyaallah muslimin wa zubatul mu'minin rahimakumullah. Yang pertama harus kita lakukan, kita sudah sampai di 11 menit, tinggal 4 menit lagi. Yang pertama kita lakukan di Ramadan, di akhir Ramadan adalah membaca Al-Quran. Bagaimana kita tingkatkan ibadah kita dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini begitu istimewa. Salah seorang wanita duduk mengemis di depan Masjidil Haram. Lalu ditanyakan oleh imam, kenapa anda mengemis? Padahal dulu anda orang mulia, orang kaya. Lalu kata perempuan tersebut, saya ternyata selama ini ditinggalkan mati oleh suami saya. Lalu saya ditinggalkan oleh anak saya yang menuntut ilmu dan bekerja di luar negeri. Anak saya tidak pernah mengirimkan uang kepada saya, tapi dia mengirimkan kertas-kertas warna-warni yang saya tempel di rumah. Ternyata begitu dilihat oleh imam tersebut, kertas tersebut adalah uang dolar yang nilainya ribuan dolar. Dijual dan akhirnya orangnya tidak mengemis. Begitulah kita dengan Al-Quran. Al-Quran ada di samping kita, di rak-rak kita, tapi kita tidak pernah membaca. Kita cari pedoman hidup kemana-mana. Ternyata pedoman hidup ada di rak itu, dan itulah Al-Quran. Dan inilah malam pertama daripada Inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran di malam Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadiah keempat diberikan bagi yang bisa menghafal surat Al-Qadar. Satu orang? Ya, maju aja. Yang belum? Yang belum? Oh, ada atau ada ini boleh? Saya, iya. Siapa jalan boleh? Ada ini boleh? Belum ya? Sampai. Silakan. Sebelum itu colok dulu tangannya. Colok, tembus. Tembus ya, bolong. Iya, jadi kita cerak dulu ini masih bolong. Iya, bolong berarti nggak ada isinya ya. Kayak kantong. Iya, silakan colok lagi. Colok lagi. Tangannya baca. Oke, Hana dulu baca ya. Oke. Pelan-pelan tangannya. Oke. Dah, sekarang coba hafal surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Iya, luar biasa. Silakan colok tangannya lagi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan kalau waktu kita sudah 12 menit? Yang kedua yang kita lakukan adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang orang pengemis datang ke rumah, lalu dia minta, ya Rasulullah berikan aku sedekah. Rasulullah tidak mempunyai apapun. Jadi ada bajunya tergantung, dibilang sama Fatimah, ambil baju saya, sedekahkan saja untuk pengemis tersebut. Lalu pengemis tersebut mengambil baju Rasulullah, mengobral di pasar. Siapa yang mau membeli baju Rasulullah, saya jual kepada penawar tertinggi. Salah seorang orang kaya di kota Mekah ingin memiliki baju tersebut, tapi beliau buta. Lalu beliau berkata kepada pembantunya, kalau kamu bisa mendapatkan baju tersebut, maka kamu saya merdekakan. Alhamdulillah, baju tersebut dapat dibeli oleh budak tersebut. Budak ini merdeka. Lalu sang orang kaya berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan dengan baju Rasulullah, sembuhkanlah mata saya. Matanya sembuh. Lalu baju ini dikembalikan kepada Rasulullah. Rasulullah tersenyum sampai nampak gigi geraham-nya. Lalu kata Rasulullah, inilah keberkahan sedekah, wahai Fatimah. Sekarang kamu yakin bagaimana dengan baju ini Allah sembuhkan orang buta, Allah merdekakan seorang hamba, dan Allah kayakan seorang pengemis yang tadi meminta-minta. Beginilah hikmah daripada sedekah. Makanya kata Rasulullah, la yanqusu malun bi shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Nah, silakan tadi ada siapa yang mau maju? Siapa bisa hafal hadis yang barusan saya mau bacakan?
Ayo, yang baru aja. Satu orang saja. Boleh adik. Nanti saya ajarin hadisnya. Apa? Maju aja. Ya, kalau tadi maju kan? Ya, bagus. Ya, ingat dulunya kan. Silakan hafal hadisnya. La yang kusu. Malun. Bisa dakatin. Bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah, tapi akan bertambah dan bertambah. Silakan ambil uangnya, 20.000 rupiah dibelanjakan di jalan Allah, insya Allah. Nah, inilah akhir daripada tausiah kita. Kita sudah sampai di 15 menit. Teka-teki lucu tadi jawabannya apa? Ramadan adalah bulan kebahagiaan. Bahkan barusan saat berbuka, orang yang berpuasa kembali bahagia. Tapi teka-tekinya, kenapa orang botak selalu bahagia? Kenapa orang botak selalu bahagia? Jawabannya karena orang botak selalu bersyukur. Ya. Semoga kita bersyukur dengan segala nikmat Allah berikan kepada kita bisa beribadah di akhir Ramadan, dan semoga Allah kumpulkan kita di surga Jannatul Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah liman sholat tarawih fi musalla al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.